Dari akun YouTube An-Nabawi TV ada 5 pertanyaan nih, tapi tidak semuanya dipilih yang terbaik. Yang pertama, mohon penjelasan Buya tentang perkataan bahwa telinga yang berdenging adalah nama kita disebutkan di alam malakut, maka bersolawatlah. Mohon penjelasannya tentang perkataan ini, jazakallah. Yang kedua Buya, betulkah hadis surga di bawah telapak kaki ibu itu hadis palsu? Mohon penjelasannya Bu. Iya. Demikian dari YouTube, itu aja yang terbaik dulu. Yang pertama tentang kalau telinga berdenging, nama kita disebut di alam gaib malakut. Ya. Itu yang hadisnya dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Hadisnya lebih kurang hasan, tapi tidak menyebutkan mengenai alam malakut. Nabi cuma mengatakan, siapa yang telinganya berdengung, lebih kurang begitu, maka bacalah basmalah. Lalu ada doanya, zakaraniallahu bi khairin, semoga Allah menyebutku dengan yang baik. Itu maksudnya, bahkan bukan malakut saja, semoga Allah menyebutku dengan yang baik. Berarti lebih dari jabarut, lebih dari semuanya. Kalau Allah berbicara di mana? Karena Allah nggak petu tempat. Nah, ini yang disebut qadim. Ya, qadim. Tapi bisa saja kalam Allah disampaikan ke alam-alam yang lain. Wallahu ta'ala alam. Itu maksudnya. Hadisnya hasan. Ya. Yang kedua, oh ya, surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau kalimatnya begitu, iya, bukan hadis Nabi. Tapi yang ada di hadis Nabi, ridhonya Allah di bawah ridhonya orang tua, itu hadisnya. Ya, kemudian yang semakna dengan itu ada di hadis Imam Al-Hakim. Ada. Tapi kalimatnya bukan di bawah kaki gitu, enggak seperti itu di hadis yang ininya. Ya. Dua lagi Bu ya, boleh. Fadhal. Kalau aneh nggak tahu, aneh bilang nggak jawab ya, nggak ngerti gitu. Yang kedua, yang ketiga dan yang keempat, bagaimana cara kita mengalahkan nafsu ketika masa-masa futur? Yang kedua, Buya, untuk bab akidah, hakikat Allah dan arafa rabbahu, ulama sepakat harus memakai dalil hadis sahih untuk hujjah. Lalu bagaimana dengan hadis dari mimpi tadi bisa dihujjah akidah? Oke, bagus. Yang pertama tadi tentang cara mengalahkan nafsu. Di Quran itu kalimatnya cuma naha. Naha itu bukan mengalahkan. Naha, apa arti naha? Melarang. Jadi naha itu kita mampu melarang jiwa. Ini yang disebut mengontrol. Gimana caranya? An-nafs itu tidak bisa dizikirkan, dia cuma bisa dikontrol. Jika berkaitan dengan hawa nafsu, itu urusannya dengan makan. Maka jaga makannya, jangan yang haram dan jangan banyak. Jangan banyak ya. Jika berkaitan dengan syahwat yang besar, maka kurangi makan-makan yang membuat libido kita tinggi. Yang paling ringkas ya puasa. Puasa itu paling bagus. Jadi tidak ada lagi setahu saya yang paling kuat untuk mengolah nafs jiwa kecuali puasa. Nggak ada lagi Pak. Coba cek Bapak ini kalau puasa jalan, ngelihat yang bening-bening nggak berani. Wah lagi puasa, itu Pak. Coba aja tuh. Kalau nggak puasa, haji mumpung. Ya, tafadhal. Yang kedua tadi udah ya? Bab hakikat Allah. Oke. Hakikat Allah tidak diketahui kecuali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk nanti Imam Mahdi itu mengerti hakikatnya Allah, ya, karena beliau pewarisnya Nabi. Plek apa yang Nabi tahu ada di dalam kolbunya. Tapi
Bagaimana dengan mimpi? Bagaimana dengan kaedah tadi? Untuk hujjah akidah mesti hadisnya sahih. Bahkan mesti mutawatir oleh sebagian ulama. Itu bab ilmu akidah. Ilmu akidah babnya bab akal. Ilmu akidah bab akal. Oke, kalau mimpi tadi bab mana? Yang nomor 4. Ya, orang ahli akal nggak percaya sama mimpi. Orang yang jago mimpi ketawa sama ahli akal, ilmumu segitu aja. Ya, jadi kita nggak perlu membantah. Ini 2 jalur yang berbeda, gitu. Nabi SAW mimpi nggak? Mimpi, Pak. Wahyu pertama yang turun ke Nabi itu mimpi. Hadis Sahih Bukhari, kitab Bad'il Wahyi. Awal ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya salihah. Kira-kira begitu kalimatnya. Wahyu pertama yang turun itu bukan Quran. Yang pertama turun cahaya turun kepada qalbu Nabi sehingga beliau melihat mimpi yang indah. Akibatnya beliau suka menyepi. Faitahannath fi ghari Hira. Lalu beliau menyepilah di Gua Hira. Itu. Jadi kalau kita menolak bab mimpi sama dengan menolak bab wahyu. Ingat, mimpi siapa nih? Mimpi waliullah, mimpi nabiullah. Kalau mimpi bapak, ibu mungkin ya, kita tolak aja ya. Tapi Nabi mengatakan di akhir zaman hampir-hampir saja mimpi semua orang beriman itu benar. Pada beriman gak sih? Beriman gak? Beriman gak? Benar ke siapa? Ke Allah, ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan salah satu warisan kenabian itu adalah ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya salihah juz'un minan nubuwah. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Ya. Jadi ahli qalbu itu jaga benar. Ternyata Imam Bukhari, Imam Tirmizi, imam-imam itu menghargai mimpi, maka mereka buatlah satu bab, satu kitab dalam sahih mereka, kitab Ta'birur Ru'ya. Imam Bukhari punya kitab itu. Dalam Sahih Bukhari, bab mengenai takbir mimpi. Kenapa, Pak? Ternyata sahabat Nabi setiap ba'da subuh setoran mimpi yang bening-bening itu kepada Rasulullah. Mimpi malaikat, mimpi melihat ada cahaya dari langit. Itu mereka cerita kepada Rasulullah. Kiai sekarang kan nggak bisa begitu, Pak. Wah, bunga tidur, nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti, jangan dibilang bunga tidur. Ilmu mimpi itu ilmu yang mustaqil, dia ilmu permanen dan berdiri sendiri. Dia nanti berkaitannya dengan ilmu rohani, ilmu tasawuf. Jadi tidak berbenturan dengan ilmu akidah. Gitu ya. Lagi Buya boleh. Tadi Buya membahas tentang mimpi. Bagaimana menurut Buya kalau saya pernah bermimpi Rasulullah SAW, amin, dan melihat beliau seperti jatuh cinta, tapi tidak terlalu detail melihat mukanya. Iya, kita sudah bacakan hadisnya tadi. Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Bahkan ada satu riwayat, faqad ra'al haq. Siapa yang bermimpi bertemu aku, maka ia telah melihat al-haq, kebenaran. Bahwa itu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok kurang jelas? Kurang jelas itu karena ma'rifatun nabinya kurang jelas. Karena mengenal nabinya masih kurang detail, maka melihat nabinya masih samar. Bahkan ada teman kita yang mimpi Nabi itu nggak mau noleh, Pak. Nggak mau noleh. Cerita ke saya nangis-nangis. Rasulullah marah sama saya ya. Ada yang begitu. Antum bisa bayangkan, kita mau ketemu orang yang kita cintai, kita idolakan, tapi dia nggak mau noleh. Ruhnya nangis. Gimana caranya? Udah ente sholawat aja banyak-banyak, baca salam kepada Rasulullah, nanti insya Allah Nabi jawab. Alhamdulillah besok-besok ada yang mimpi lagi.
Jadi ini bukan kita ngayal, bukan. Ini beda dimensi dia. Kalau ingin cek kebeningan kolbu, tanya mimpinya apa. Jika bapak saya, ini kita lagi kotor, jiwa kita kotor nih. Mau kiai, mau ustadz, mau jamaah, mau tahajud, kotor pak, pasti mimpi basah. Jadi kalau mimpi basah, tobat pak, tobat rohani. Dosa enggak, tapi rohani kita, oh kayaknya hati kita kotor. Sayyidina Umar ketika bermimpi menggauli budaknya, budak halal enggak? Halal. Apa kata beliau? Syaghalatni siyasah. Ya Allah, aku tersibukkan oleh urusan politik sehingga lupa wirid. Ini Umar, ngerti beliau. Tapi beliau pun kalau mimpi sama yang halal. Kalau kita kan kita berharap mimpi sama artis, Pak. Ya.